setiap detik yang kita lalui, setiap detak jantung yang memompahkan darah ke seluruh tubuh, menjadikan seluruh saraf-saraf berfungsi. Dan kita hidup sebagai manusia yang mulia. Amin. Setiap hembusan nafas yang memanfaatkan CO2 milik Allah, dan insya Allah akan digunakan sebagai alat untuk beribadah pada Allah. Kita perlu dan sangat-sangat perlu untuk bersyukur kepada Yang Maha Pencipta. Allah menginginkan kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Untuk itu, diutuslah Rasul yang memberikan contoh teladan, bukti nyata, tampilan praktek dari apa yang diucapkan dalam Al-Quran. Kita perlu bersyukur mendapat semuanya itu, yang pada akhirnya nanti, insya Allah, akan kita pertanggungjawabkan setiap detik yang kita lalui di dunia ini, di padang mahsyar, di hari pembalasan. Kajian ini disarikan dari hasil Iqra. Iqra intensif kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sangat boleh jadi agak berbeda dari bahasan lainnya yang telah diketahui umum dan sudah banyak dipraktekkan. Ini perbedaan ini tolong nanti diteliti apa benar atau tidak. Harapan yang dimohonkan kepada audiens ialah kekhusyuan, terutama karena inti pemikirannya adalah sumber daya harus bermanfaat secara komprehensif bagi umat keseluruhan. Jadi sasaran utamanya adalah manusia. Apa yang harus dikerjakan oleh manusia dalam kesadaran bahwa dia berasal dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Koridor yang dibuka bukan hanya untuk kesuksesan pribadi, keluarga, golongan tertentu semata. Jadi ini terbuka untuk dari pribadi sampai kepada organisasi yang terbesar dunia, katakanlah. Tetapi untuk keselamatan dan kesejahteraan umat. Tertulis dalam sejarah bahwa Rasulullah SAW walaupun nafas sudah di tenggorokan, beliau tetap sangat peduli, khawatir pada keselamatan umat. Ini barangkali bagi setiap yang meyakini hari pembalasan perlu sekali dinikmati dengan baik. Kita jangan berusaha hanya untuk pribadi, keluarga, atau golongan, atau lain. Tapi kita hendaknya mencoba untuk berikhtiar bagaimana bisa menyelamatkan dan mensejahterakan umat. Maka judul yang disajikan adalah Manajemen Strategis bagi Keberhasilan Organisasi Berakhlak Mulia. Jadi tidak tertitik, tidak berhenti pada organisasi. Manajemen dikenal sebagai sebuah penataan tingkah laku dalam melakoni kegiatan untuk mendapatkan hasil bermanfaat bagi umat. Nah, ini sebenarnya bermanfaat bagi umat ini belum ada barangkali dalam definisi buku-buku hebat. Strategis bermakna
suatu capaian yang memberi manfaat bagi pembangunan berkelanjutan. Ketika Amerika Serikat hendak menaklukkan Jepang, maka tentara Amerika itu merebut dahulu Pulau Iwo Jima. Kenapa? Karena pulau itu sangat strategis. Ketika Iwo Jima jatuh kepada Amerika, maka Jepang takluk. Manajemen strategis wujud penataan input. Nah, input di sini tidak terbatas, ini sangat hebat, sangat banyak. Lalu proses dan output pada diri manusia dalam kegiatan produktif yang terencana dan diatur bertahap, berjenjang, berkelanjutan untuk mendapatkan manfaat. Nah, manajemen yang biasa kita pelajari, manfaatnya ini agak kabur, artinya tidak tertulis. Bermutu bagi umat. Jika dibuat skemanya dapat seperti ini, input diproses, ya, lalu dapat outputnya, dan yang sangat-sangat ditunggu adalah outcome, manfaat. Kita perhatikan, Indonesia, negara kita ini sebetulnya tidak seperti sekarang ini. Negara kita ini dapat dikatakan yang paling kaya di dunia. Kaya pada potensi rakyatnya. Ingat sejarah kita, Sriwijaya, Majapahit sempat menguasai dunia di saat itu. Nah, kalau dilihat alamnya, itu terletak di khatulistiwa. Artinya, mendapat cahaya matahari yang sangat sempurna sepanjang tahun. Dan itu sangat berpengaruh kepada semua ciptaan Tuhan. Apakah itu berupa laut dan isinya, apakah itu berupa bumi dan isinya, apakah itu berupa udara dan isinya, semuanya itu terbina dengan baik. Kemudian terletak di antara dua benua. Kita tahu dengan ini, Indonesia mendapatkan iklim yang teratur, mendapatkan hujan, dan matahari tadi sudah, hujan yang sangat dibutuhkan, itu dapat dengan sangat teratur. Oleh sebab itu, bumi Indonesia pastilah sangat subur, pastilah berisi kekayaan yang luar biasa. Selanjutnya, kita bangga menjadi bangsa Indonesia karena strategis. Indonesia berada di persimpangan jalan dunia yang sangat strategis. Pengaruhnya adalah bahwa Indonesia sangat mudah dikunjungi, bahkan dikaitkan dengan dampak lain, maka Indonesia akan menjadi incaran dunia. Tolong disimak ini benar-benar. Ya, sekarang ini Indonesia sedang diperebutkan karena memang Indonesia ini adalah aset yang sangat luar biasa hebatnya. Maka kalaulah bangsa Indonesia tidak mengutamakan pendidikan berakhlak mulia, maka ini bisa lepas. Sejak sebetulnya saya jadi guru dulu, ini sudah diomat-omat kepada siswa-siswa. Manusia ciptaan Allah, sumber energi utama yang strategis. Ini barangkali bahasan yang sangat riskan ya untuk dikesampingkan. Kita mempelajari manajemen dengan man, money apa. Jadi man-nya di sana itu hanya sebagai pelengkap lah katakan, bukan sebagai aktornya gitu. Nah sekarang ingin ditampilkan bahwa manusia itu dijadikan aktor utama dalam segala apapun kegiatan.
hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Namun ia dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Ini maha dahsyat ini. Manusia yang menemukan, yang membuat batasan ini, sudah mengakui bahwa memang ada yang maha kuasa. Yang lebih hebat, yang lebih daripada manusia. Lalu pertanyaannya, mengapa kita sekarang sepertinya ya mengutip sebuah kalimat, kemudian disebut nama menyambut kalimat itu. Dan rata-rata itu orang asing. Manusia berjalan menuju tujuan, mungkin tujuannya masing-masing. Tapi yang paling diharapkan pasti tujuan yang mulia, yang berakhlak. Sehebat-hebat manusia, dia akan bisa menyimpang. Tetapi bagaimanapun Allah Maha Adil, setiap penyimpangan pasti ada peringatan. Tinggal manusianya, apa kembali ke jalan tujuan atau bandel. Kalau bandel, jadilah dia mengalang-alang buana di dunia dan tidak akan mempunyai hasil yang baik. Tapi kalau dia kembali kepada jalan, tentu akan sampai kepada tujuan. Manusia menghadapi waktu. Waktu yang kita hadapi sekarang, jujur, harus jujur, itu hanya 1 detik. Ketika detik lewat, dia menjadi waktu lampau. Kata Pak Yudi itu menjadi past time. Jadi waktu sekarang yang kita hadapi itu hanya benar-benar 1 detik. Maka tidak aneh kalau Allah mengingatkan wal asri innal insana lafi. Lalu waktu yang akan datang mungkin sangat banyak, mungkin malah masih sedikit, atau malah masih dekat untuk kembali kepada Allah. Ya, dimanfaatkan untuk apa? Untuk dapat sampai kepada tujuan. Itu semuanya membutuhkan ilmu yang luar biasa hebatnya. Masa lampau, kalau kata Al-Ghazali, masa lampau itu tuh yang paling jauh. Semakin hidup kita, semakin jauh lah itu waktu lampau kita. Prinsip-prinsip kerja strategis. Nah, lagi, ini yang anukan oleh manusia gitu ya. Jadi saya tidak mencoba menganalisa dari satu-satu bagian atau satu-satu kekhususan, tapi manusia yang dapat dilakukan oleh manusia semuanya gitu. Prinsip-prinsipnya yang pertama, taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Istiqomah membaca, tadabbur, menghayati isi kandungan Al-Quran dan Sunnah. Ini menjadi sangat-sangat penting. Siapapun gitu, di dunia ini yang melemahkan atau menyepelekan ini, tentu akan berhasil atau bergembira sejenak. Kegembiraan, kesenangan sejenak bukanlah kebahagiaan. Sebab kebahagiaan itu senang di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Al-Quran itu membutuhkan cinta. Artinya Al-Quran itu hanya tersentuh jika terus-menerus ditadaburi. Tak seorang pun, siapapun dia, tidak bakal dapat menghayati Al-Quran kalau belum cinta kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran baru dibaca sepintas, malahan umpamanya baru hanya dikesampingkan saja, ada berita masuk, kemudian ada ayat datang misalnya gitu, lebih baik berita dulu yang diterima. Menyepelekan Al-Quran itu berarti menjauhi dari petunjuk yang Maha Pencipta. Diulangi, menjauhi Al-Quran berarti
menjauhkan diri dari petunjuk yang Maha Pencipta. Yang kedua, beribadah. Beribadah. Nah, ini tambahan di bawahnya ini jarang sekali ini. Serta terus-menerus menuntut ilmu semakin berkembang dan meningkat agar berkenan diterima Allah. Kita kalau sudah mendapat sebuah titel, apalagi sudah itu, biasanya gitu, sudah berada di kursi yang empuk. Itu untuk mendalami ilmu, untuk menganalisa, ya, meneliti, itu sudah sepertinya jarang. Maaf, ini memang agak batuk ya. Yang ketiga, bertekad kuat untuk senantiasa berikhtiar dalam hidup berjasa, mati berpusaka. Bagi saya, ini sangat penting. Orang yang punya tekad hidup berjasa, mati berpusaka, tidak akan pernah sayang pada dirinya untuk melakukan sesuatu yang baik bagi umat. Kalau bahasanya yang mungkin ya tidak cocok dengan anak muda, apalagi sekarang, dia tidak sayang dirinya, dia lebih sayang pada umat. Dia merasa khawatir dengan umat, dia tidak merasa khawatir dengan dirinya. Yang keempat, melakoni amanah dengan disiplin, peduli, berbuat, bertanggung jawab. Kita ambil satu contoh. Kalau hadirin mengikuti masalah COVID, di mana-mana itu menampilkan masalah tidak disiplin. Ya. Disiplin kepada aturan, apalagi kepada aturan Allah. COVID dari Allah. Kemudian hidup kita ditentukan oleh Allah. Lalu apa maknanya? Bahwa semuanya itu digaul oleh Allah untuk menjadikan kita menjadi yang tegar, ya, yang sabar, yang kuat, ya, mental dan fisik. Yang kelima, setiap detik waktu diisi dengan selalu syukur nikmat. Setiap detik. Ya, saya selalu menghadapi sesuatu dengan serius, ya, seperti yang sekarang mungkin ya kalian lihat. Saya tidak mau sembarangan. Kenapa? Saya merasakan atau saya meniatkan ini tampilan rasa syukur terhadap nikmat dan beri Allah kepada saya sampai saat ini. Dan nikmat itu nyata. Nikmat itu nyata. Kita melihat orang, kita melihat sesuatu. Saat itu juga ketika kita melihat ada daun, ada sebuah proses di dalam CPU, dalam hati kita. Lalu keluarlah ucapan indah, bagus, cantik, kasep, dan seterusnya. Mari kita renungkan. Apakah kita mampu menjamah proses daripada kita mengambil keputusan cantik dan seterusnya itu? Pasti tidak bisa. Kita sudah enak saja menerima bahwa oh itu indah, oh itu bagus, oh itu salah, dan seterusnya. Kita tidak pernah menghayati bagaimana proses timbulnya kalimat itu. Hadirin sekalian, mari kita nikmati. Maka semakin membaca Al-Quran, kalaulah orang semakin jauh dari Al-Quran, sangat-sangat sombong. Al-Quran jangan sepintas. Al-Quran itu benar-benar dihayati. Ya, misalnya Al-Quran mengatakan tidak aku ciptakan diri manusia kecuali untuk beribadah. Apa artinya coba? Setiap detik yang kita lalui harus diisi dengan ibadah. Maka sangat mustahil orang yang mengaku bersahadat lalu mencuri, korupsi, dan seterusnya. Mustahil. Kita lanjut.
sadar betul bahwa sukses atau tidaknya suatu usaha sangat tergantung kepada interaksi bersama lingkungan. Lingkungan ya, itu tertulisnya lingkungan. Ya. Itu jangan disepelekan lah gitu. Ya, misalnya sekarang ada 100 orang yang hadir. Sebetulnya kita punya interaksi entah berapa, 100 atau 900 gitu. Jangan salah memaknai ilmu spesialisasi. Ilmu itu petunjuk Allah, komprehensif untuk kebersamaan. Ahli jantung, jangan sombong. Nggak bisa dia melakukan kegiatan itu kalau nggak ada ahli teknologi canggih tentang alat-alatnya dan seterusnya. Dan dia tidak pula akan dapat meneliti pasiennya kalau pasiennya nggak bisa ngomong. Kalau pasiennya nggak bisa menyebut apa masalahnya, itu akan susah. Jadi jangan terlalu spesialisasi. Ini salah satu sebab tidak bisa kita bersatu, ya, perbedaan-perbedaan menimbulkan perselisihan karena ilmu spesialisasinya sangat-sangat tidak baik. Dia menganggap ilmu itu tidak ada kaitan lagi. Misalnya dalam sebuah ketentuan atau dalam sebuah dalil atau misalnya pendapat dialah yang hanya benar, ini salah besar. Allah itu punya kemampuan, punya ilmu yang luar biasa. Al-Quran menyatakan bahwa dikumpul seluruh pohon jadi pena, dikumpul seluruh air jadi tinta, tambah 7 kali lagi, Al-Quran tidak terbahas. Jadi jangan mengambil suatu kesimpulan pada Al-Quran itu dengan sangat sempit atau dengan hanya otak kita. Interaksi yang dimaksud itu bisa digambarkan sebagai berikut. Kalau 2 orang ada 1 garis, 3 orang ada 2 garis, ya, ada 3 garis, ada bertambah terus sehingga akan terlihat seperti ini. Maka seorang pemimpin yang tidak menghayati ini, dia akan berada pada bagian yang terpisah daripada kelompok organisasinya. Kalau kita menghadapi banyak orang, maka semua orang itu harus bisa terperhatikan. Seorang komandan misalnya itu punya, katakanlah komandan peleton, punya 30 anak, 30 atau 40. Maka dia harus mampu menghayati setiap diri, setiap kata hati dari anggotanya. Kalau tidak begitu, akan sangat berbahaya dalam pertempuran. Prinsip-prinsip strategis, prinsip-prinsip kerja yang strategis. Ini juga barangkali sudah dibahas, tapi barangkali masih sangat enteng gitu. 1, taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, istiqamah membaca, tadabbur, menghayati isi kandungan Al-Quran dan Sunnah. Ingat, sepertinya terulang-ulang. Inilah salah satu yang harus kita nikmati di Al-Quran. Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang terulang, tetapi kalau kita nikmati sebaik-baiknya, dia akan bermakna lain. Maka sering orang ya terperosok kepada suatu ketidakbaikan karena menganggap Al-Quran itu membosankan. Al-Quran itu membutuhkan cinta. Artinya Al-Quran itu hanya tersentuh terus-menerus. Oh, ini seperti terulang ya? Ya. Bapak, maaf, waktunya kurang lebih 10 menit lagi, Bapak. Ya, terserah saja itu. Ya. Tapi kalau saya tidak bisa melakukan sesuatu yang
yang saya dimengerti tentu tidak akan ini. Dan ini mungkin kritik saya ya, kelemahan pada setiap pertemuan. Pertemuan dibatasi, kemudian tidak ada lagi ya penghayatan-penghayatan yang dibawa pulang. Maka terjadilah ya kehampaan pengertian. Ya. Yang kedua, bekerja dengan hati nurani, taat pada Allah, bukan karena yang lain, sehingga kerja kapanpun, dimanapun, bersama siapapun. Terus-menerus meningkatkan kompetensi diri. Nah ini berat ini. Dan inilah kelemahan umum dari setiap yang mau berbicara. Seorang guru, seorang pengarang, siapapun kalau tidak melakukan ini dengan intensif, dia akan keteter. Dia akan hanya bereuforia pada saat-saat tertentu saja. Sesudah itu menyesal dan luar biasa. Disiplin tidak terpengaruh oleh, nah ini juga sangat luar biasa. Tidak terpengaruh oleh godaan harta benda. Fokus pada amanah sebagai hamba Allah. Fokus pada amanah sebagai hamba Allah. Jujuri diri sebaik-baik. Kalau adalah misalnya kita mendatangi sesuatu tempat karena ada amplopnya, Anda sudah salah besar. Yang keenam, mengamalkan contoh serta teladan segala macam proses dari Rasulullah SAW. Yang ketujuh, bertingkah laku dalam koridor tidak membedakan teman pergaulan. Ini sulit-sulit ini. Selalu beraktivitas yang memaknai prinsip mencari saudara. Biasanya kita dalam seminar, sesudah seminar selesai di luar berantem. Ya, karena tidak puas pada kata-kata yang kita sampaikan, tidak diterima orang. Kesembilan, ini lebih sulit lagi. Mendisiplinkan diri untuk setiap detik waktu selalu menghindari permusuhan. Kalau kita mau mengikuti Rasulullah, begini. Yang kita temui sekarang adalah kesenggol dikitnya aja berantem. Ke-10, keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi. Output yang dinikmati sebagai hasil disiplin melakoni proses itu adalah 1. Terbentuk watak terpuji. Apa itu? Visioner. Seorang pemimpin atau seorang manusia sekalipun, kalau dia tidak bisa melihat masa depannya dengan baik, dia akan banyak gagal. Profesional, intinya memiliki ilmu yang cukup memadai. Inovatif, ya hanya orang-orang yang punya ilmu lumayan yang bisa membangun. Ya. Proaktif, ya proaktif, mendahului. Kalau dalam bahasa petatah petitihnya itu belum disuruh sudah pergi, belum dipanggil sudah datang. Lalu istiqamah, disiplin. Organisasi. Yang kedua, dinikmati organisasi yang sub-sistemnya benar-benar bersatu, saling terkait secara otomatis. Dalam koridor iman dan amal soleh. Perhatikan saja, tubuh kita ini, bila tangan kanan luka, tangan kiri tanpa disuruh, itu membantu. Itu organisasi. Kalau sekiranya dalam organisasi subsistemnya ada yang tidak peduli, organisasinya bunuh saja. Tertanam budaya kebersamaan, bersinergi dalam suatu kegiatan belajar mengajar
secara positif, berakhlak mulia. Outcome. Terus menerus berada dekat dengan pemilik jagat raya, pemilik segala kompetensi. Nah, ini barangkali tercapai tidak gitu. Ya, jadi kita terasa selalu berada dekat. Artinya kita mendapat pertolongan, mendapat sesuatu itu yang sering-sering kita tak menyangkanya. Perhatikan analisis ini. Semua ciptaan Allah adalah inti pembelajaran. Ada lalat hijau, ada lebah madu, ada gersang kering, ada subur makmur. 4 contoh yang ditampilkan. Lebah madu seperti apa sifatnya? Ya, antara lain menyendiri, ya, hinggap pada yang tidak baik, produk tidak yang sangat-sangat bagus, dan produknya bagus. Gersang terlihat oleh manusia dipola jadi subur. Dengan semuanya itu, maka kita bisa menghayati situasi yang sebenarnya. Situasi. Lalu harus terkuasai koridor pendidikan strategis. Ini catatan bagi pendidik, apalagi yang pengelola pendidikan. Pendidikan kita ini sudah jauh dari prestasi yang benar. Buktinya, Indonesia apa benar punya kita? Silakan dijawab masing-masing aja. Sekarang ini Indonesia-nya benar punya kita enggak? Apakah hasil lautnya? Apakah hasil buminya? Apakah hasil udaranya dan seterusnya? Itu dinikmati oleh bangsa kita? Atau seperti apa? Fokus pada sumber belajar. Lembaga pendidikan harus fokus pada sumber belajar yang mencakup objek dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar berupa isi kandungan Al-Quran. Ini kalau saya ya. Sehingga ketika saya jadi kepala sekolah, kalau guru mau mengajarkan apa misalnya, ya, saya minta untuk dicoba dicari ayatnya dalam Al-Quran. Media cetak dan elektronik. Ini sekarang boleh dikata udah nggak bisa dipakai ini. Ya, kalau mau menjadikan ya generasi penerus kita berakhlak mulia, nah boleh jadi ini sudah susah makainya. Narasumber yang seperti apa? Apakah dia hanya belajar satu malam untuk menyampaikan kepada murid besok pagi? Atau dia memang sudah menyiapkan diri sehingga dia masuk kelas, masuk ruangan itu dengan pengetahuan siap yang benar. Lingkungan, fisik, alam, sosial, ya, budaya. Kemudian memaksimalkan. Ini barangkali sangat-sangat susah. Ya. Perpustakaan meliputi ayat kauniyah. Ya. Kemudian laboratorium ya meliputi ayat kauniyah. Sekarang kalau kita perhatikan, umpamanya masjid pusat kegiatan orang Islam, ada enggak yang punya perpustakaan bagus dan laboratorium bagus? Silakan generasi penerus ikuti dengan baik. Kalau kita perhatikan, sekarang ini mobil, agama, sinetron, ya, bandara, stasiun, pesta, kuis, mall, jalan, film, ya, handphone, yang sekarang boleh dikatakan sudah sangat-sangat mewabah. Itu mempengaruhi proses pendidikan. Apakah kita sudahkah kita pelajari dan sudahkah kita siapkan? Kalau orang minta dari mana biayanya? Dari sendiri. Lalu ya karena Bapak banyak duit? Tidak.
tapi Allah mendatangkan duit. Itu nyata. Ya, semua mereka yang pernah belajar dengan saya, apakah saya punya duit banyak? Indonesiaku, ya, harus berada dalam long life education. Menjadikan bangsanya terampil beraksi, pintar, cekatan, gesit, cerdas, berwibawa, arif, bijaksana. Kalau sudah seperti itu, bukan dikuasai, tapi menguasai. Terus-menerus berada dekat dengan pemilik jagat raya, pemilik segala kompetensi. Terus-menerus menguntungkan bagi umat. Berproses, bertahap, berjenjang, berkesinambungan. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebetulnya saya tidak menyebut abad ke-21. Ketika saya mulai mengajar tahun 1968 di SMA, saya sudah masuk ke daerah itu. Bahwa kalau kita mau menyampaikan sesuatu, hendaklah dibuktikan dengan kemampuan kita dulu. Ini bunyinya agak aneh, tapi ini perintah Allah ini. Jangan mengatakan sesuatu sebelum kita berbuat. Jadi copy paste itu sangat dilarang lah dalam penghayatan ini. Nah, maksudnya kalau sekiranya kita amanah, lalu lingkungan tidak amanah, memang Anda penilai amanah. Bunyinya aneh nih. Sebab ini kelemahan luar biasa bagi bangsa ini. Kita menilai orang, tapi nilai sendiri belum tahu. Buatlah sebaik-baiknya. Saya ambil contoh. Tahun 1970-an, belum ada yang punya komputer. Malah ketika saya beli komputer, dicemooh itu. Tidak hanya murid, guru mencemooh saya. Tapi kemudian, baru hanya 2 tahun, ketika Lembaga Pendidikan Komputer di Lebak, LCI, mengangkat saya menjadi instruktur, ya, lalu masih ada aja cemooh, kemudian mencoba ikut belajar, lalu kemudian 2 tahun saya menjadi anggota panitia ujian akhir SMA. Semuanya kepala sekolah itu. Saya masuk ke panitia itu karena kemampuan komputer. Jadi, sangat penting seperti tadi saya katakan, visioner. Dan itu hanya bisa dengan mendekati terus Al-Quran. Siapa yang mau mencoba, silakan. Kalau saya masih hidup, ayo kita buktikan. Ya. Jadi ini benar-benar tanggung jawab seperti itu. Katakan, jangan sedikit pun ada rasa ragu terhadap Al-Quran. Al-Quran itu kan menjawab semuanya. Ketika orang bertanya kepada saya waktu itu, Pak, Bapak kayaknya all round. Ya, segala bisa. Apa sih kiatnya, Pak? Saya sebut tahajud. Kemudian mendalami isi kandungan Al-Quran. Ini saya buka sesuatu yang mungkin Anda tidak mengira. Saya menjadi guru SMA tahun 68. Itu pangkat saya 2A. Karena yang diakui baru SMA. Tapi saya bisa menjadi wakil kepala sekolah. Ini harus jadi perhatian. Silakan dicemooh. Maka sampai saat ini itu tadi yang saya sampaikan, ya Pak Dasep, saya tantang Anda, silakan, ayo kita berdiskusi lebih luas di FKIP. Silakan, atur baik-baik, ayo gitu, dan doakan saya sehat. Ya, jadi bukan apa-apa ini. So saya tadi membaca atau mengikuti uraian Anda itu kan masih pendapat orang asing. Ya. Ini yang menjadi orang
Jadi kan mereka itu ahli, Pak. Ahli di bidang apa dan kata siapa ahlinya. Saya ambil contoh. Katakanlah saya sombong, silahkan. Tahun 68 itu saya terpaksa menjadi guru, terpaksa saya katakan karena G30S menjadikan saya putus dengan hubungan dengan orang tua. Saya tidak punya biaya. Saya sempat 4 bulan menjadi gembel. Dalam keadaan gembel itu apa yang saya lakukan adalah turun masjid, naik masjid. Sholat sunat, sholat fardu, kemudian saya mencoba mendalami seperti apa yang harus saya perbuat. Saya coba mendalami, mencari dalam Al-Quran. Lalu lebih 4 bulan itu saya temui, ya saya memang mahasiswa IKIP waktu itu. Saya temui di IKIP ada pengumuman, Pandeglang membutuhkan guru. Ya, sesore-sore hari sampai tengah malam di Pandeglang. Langsung ketemu dengan kepala sekolahnya. Lalu saya bercerita, kemudian beliau juga mengatakan beberapa pertanyaan. Besok pagi langsung beliau bilang, Bapak saya terima. Disediakan tempat. Ingat, waktu itu saya belum sarjana muda. Yang menjadi syarat utama bagi kelayakan guru SMA. Tetapi, saya bisa di atas semua guru. Kenapa? Saya diaku oleh kepala sekolah, oleh masyarakat. Sekali lagi, jangan disepelekan pengetahuan. Apa artinya? Jangan pernah mencoba besok mau mengajar lalu belajar malam ini. Sangat penting ini. Saya menyiapkan ini ya udah lama. Dulu ketika pertama dan kedua, saya akan menyiapkan langsung PPT-nya. Ya. Kemudian saya coba karena ya bagaimanapun saya menolak juga. Tapi saya punya tantangan, yaitu bahwa kalau enggak sekarang, besok. Kalau enggak besok, besok lagi, saya harus tampil lebih baik. Nah, saya begitu. Apapun menjadi pembina olahraga, menjadi pembina pramuka segala macam, saya awam. Menjadi andalan pramuka, menjadi anggota pengurus PD2, PGRI, saya awam. Ya, pada waktu yang lalu kan saya sudah cerita. Saya tidak ngerti, saya ditunjuk jadi guru bahasa Inggris. Tidak ngerti saya, dan saya tidak mau menolak. Lalu apa yang saya lakukan? Sudah saya bilang. Ya, sudah mengajar sore-sore, saya datang ke Jakarta. Saya kursus, pulang dengan kereta barang, berbulan-bulan. Lalu kemudian apa? Mereka mengatakan saya punya kemampuan bahasa Inggris bagus. Apa cirinya? Anak-anak Cina les ke saya. Sekali lagi, awalnya adalah kuasai apa yang akan disampaikan. Kalau pada Aceh sebagai dekan sekarang misalnya, kuasai. Selalu dekan itu kuasai. Jangan ditunggu orang ngomong ke Anda. Apalagi sampai ngeritik dulu, baru belajar. Salah besar. Ya, jadi kepada yang bertanya tadi, tidak ada istilah, ya, tidak ada istilah. Kita amanah, lingkungan tidak amanah. Lalu kita jadi pundung. Kalau sekiranya kita amanah, merasa amanah, kemudian lingkungan kita belum amanah, lalu pundung, belum amanah. Kalau memang sudah amanah, itu tantangan. Harus dirubah jadi amanah. Begitu. Dan itu semua saya praktekkan di SMA. Saya tidak akan ngomong. Saya tidak ngerti itu poli. Tapi anak-anak binaan saya menjadi juara di provinsi. Ya, saya tidak ngerti komputer. Tapi kemudian saya menjadi anggota ya, penitia ujian akhir SMA yang semuanya kepala sekolah, saya diambil karena komputernya. Lalu ketika ada waktu itu Irjan datang memeriksa, saya masih ingat namanya, Ibu Mary, ya, lalu bilang, Pak Najar, tolong kompilasi ini. Nah, ini bahasa humornya ini. Lalu bagaimana? Kepala-kepala sekolah itu bertanya ke saya, Pak Najar, saya ada temuan enggak? Ayo, coba. Kepala sekolah bertanya ke saya guru kecil, hanya 2A. Ya.
So, waktu itu juga belum ada angka-angka kredit. Saya bisa terpacu memang karena angka kredit. Sebelum angka kredit kan 4 tahun menunggu. Ya. Dan itu saya lalui dengan kesabaran. Saya tidak pernah merasa minder di depan sarjana-sarjana. Ada itu yang menyindir saya. Saya aneh katanya guru SMA, kok enggak BA acan. Saya sampaikan dia. Saya enggak BA, Anda sarjana. Saya jadi siapa? Anda jadi siapa? Kalau saya jadi sarjana, Anda akan jadi siapa? Saya bilang gitu. Sekali lagi, kuasai kompetensinya, ya, apapun yang kita hadapi, kuasai kompetensinya. Jangan banyak ragu. Saya waktu mulai mengajar, saya kunjungi guru senior semua. Sampai beliau-beliau itu mengatakan, Pak Najar, waduh ini mah udah enggak bertanya benar nih katanya. Kami sudah tahu kemampuan Pak Najar. Tapi bagi saya enggak. Kan jauh berjalan banyak yang dilihat. Lama hidup banyak pengalaman. Kuat menulis, luas wawasan. Nah, kalau orang tidak mau menulis, karena berarti dia membacanya sangat kurang. Orang yang banyak membaca pasti tersentak untuk menulis. Pasti. Nah, kalau dia tidak mau atau tidak rajin membaca, maka dia tidak akan susah menulis. Kalau tidak bisa menulis, maka Anda tidak akan pernah bisa pandai. Sebab apa? Alladzi 'allama bil qalam. Al-Alaq ada 4. Allah mengajar kita dengan qalam. Dan qalam itu adalah tulis baca. Kalau Anda menulis tidak mau, jangan jadi guru. Ya. Menulis itu harus. Oh, karena Bapak sudah punya buku lalu berani ngomong gitu. Enggak begitu. Enggak begitu. Ya buku saya juga keluarnya karena Pak Yudi itu. Kayak gitu ya, Pak ya. Nah, kalau enggak karena Pak Yudi enggak keluar buku saya itu. Ya, Pak ini bagus isinya Pak. Ayo kita cetak apa? Ya silahkan saya bilang. Ya, ketika Pak Yudi Anjangsono ke saya waktu itu, ya, Pak, saya cerita pengalaman ya, akhirnya Pak Yudi nanya, Pak, ada nggak Pak draft atau konsep-konsep Bapak? Ada, saya bilang, saya perlihatkan, langsung dibawa. Ya, jadi seperti itu, ini semuanya itu ya, hanya paradigma yang dah. Ya, kalau sekolah membangun sekolah itu dan kemudian haji, nah itu Pak Yudi itu komandannya. Nanti lanjutkan pada Asep, Pak. Ya, ya, makanya saya bilang, ya ini insya Allah saya diberi kesehatan oleh Allah. Saya tantang Pak Gassi ini. Ayo hadapan saya. Silakan, ajukan pertanyaan. Silakan. Tapi jangan merasa bosan kalau saya menyatakan dengan Al-Quran. Kalau Anda merasa bosan, jangan undang saya. Jadi Al-Quran itu memang inti. Kalau sudah jauh dari Al-Quran, jangan dengan saya. Itu aja. Al-Quran itu semakin dibaca, semakin bertambah keimanan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka sering Anda membaca, Anda akan cinta Al-Quran. Kalau sudah begitu, maka Al-Quran itu akan mengasih kepada kita ilmu yang luar biasa. Jangan ragu itu. Tidak hanya ilmu sebetulnya. Ya. Inspirasi-inspirasi ya, tidak hanya ilmu-ilmu yang dihafal atau apa misalnya gitu. Inspirasi seketika. Misalnya kita menghadapi satu masalah. Sulit sekali. Ada inspirasi datang. Begini cara menyelesaikannya. Seperti itu. Saya banyak sebagai kepala sekolah segala macam. Sangat banyak mengalami kesulitan luar biasa. Ya, saya tahu persis. Waktu saya mau datang ke Banten dulu, apa kata orang? Pak Nazar, itu ke Banten bahaya loh. Kenapa? Di Banten menggolok aja loh. Banyak santet. Nah, banyak santet, banyak macam. Saya bilang, dengan ilmu semuanya beres. Ya. Dan memang itu yang saya lakukan. Ketika saya datang ke sini, saya bisa badminton. Kalau dibawa oleh guru senior badminton, karena badminton saya bisa, maka banyak teman langsung. Saya bisa sepak bola, sedikit, bisa voli. Lalu kemudian banyak teman. Kalau sudah banyak teman, banyak segala macam, mudah segala macam. Komunikasi, mudah. Nah, semua guru, tadi kan pada saya bilang, saya sudah dari mulai ngajar sudah bilang, seorang guru harus menjadi orang tua, guru,
dan anggota masyarakat. Jangan hanya menjadi guru. Jadi kemudian murid kita ini tinggalnya di mana? Seperti apa lingkungan masyarakatnya? Orang tuanya siapa? Apa pekerjaannya? Bagaimana karenanya? Kita dapat menghadapi anak itu. Kalau kita menghadapi guru apalagi makanya ditamparin itu anak. Ya, nggak suka lalu apa misalnya. Saya datangi. Lalu ada orang tua bilang, Pak Najar itu anak diapain? Nggak apa-apa, biasa aja. Kenapa Pak? Katanya sekarang itu mau membantu orang tuanya nyuci. Saya juga jadi aneh kok jadi begitu. Gitu. Tapi sekali lagi, kuncinya adalah jangan ngomong kalau belum dikuasai ilmunya. Oke, itu aja.